Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naili Saadar. Nomor induk mahasiswa saya 19081061136 dari kelas Biologi D semester 5. Di sini saya sebagai presentator pertama yang membahas mengenai hormon reproduksi pada pria. Pengertian hormon. Hormon merupakan zat kimia yang diproduksi oleh sistem endokrin dalam tubuh dan berfungsi untuk membantu mengendalikan hampir semua fungsi tubuh seperti pertumbuhan, metabolisme, hingga kerja berbagai sistem organ, termasuk organ reproduksi yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Hormon yang pertama yaitu hormon testosteron. Hormon testosteron merupakan hormon yang secara alami diproduksi oleh tubuh. Testosteron dikenal sebagai hormonnya pria. Testosteron adalah hormon steroid dari kelompok androgen. Penghasil utama testosteron adalah testis pada jantan dan inung telur pada betina. Walaupun sejumlah kecil, hormon ini juga dihasilkan oleh zona reticularis, korteks, kelenjar adrenal. Hormon ini merupakan hormon seks jantan utama dan merupakan steroid anabolik. Selanjutnya adalah hormon estrogen. Estrogen adalah sebutan untuk sekelompok hormon yang berperan penting dalam perkembangan dan pertumbuhan karakteristik seksual wanita serta proses reproduksinya. Hormon ini sebenarnya tidak hanya diproduksi dalam tubuh wanita, tetapi juga terdapat dalam tubuh pria dengan kadar yang rendah. Salah satu fungsi hormon estrogen dalam tubuh pria yaitu untuk mengontrol kesehatan sperma. Namun, jika kadar estrogen pada pria terlalu tinggi, dapat terjadi penurunan kualitas sperma dan fungsi ereksi yang jauh lebih rendah. Hormon estrogen juga berguna untuk mengatur fungsi otak, menjaga kesehatan tulang dan kulit, hingga memastikan fungsi seksual seorang pria tetap optimal. Hormon estrogen juga berperan dalam mengatur fungsi jantung dan memastikan kolesterol tetap berada di level yang normal. Selanjutnya yaitu hormon FSH atau follicle stimulating hormone. Hormon ini merupakan hormon perangsang yang dikeluarkan oleh gonadotropin. Pada pria, hormon ini berfungsi untuk mengatur dan memelihara proses pembentukan sperma. Hormon reproduksi FSH diproduksi di kelenjar pituitari, yaitu kelenjar di otak yang berukuran sebesar kacang polong. Hormon ini memiliki peranan terhadap perkembangan seksual seseorang. Selain mempengaruhi perubahan fisik saat memasuki masa pubertas, hormon FSH ini berfungsi juga untuk mengendalikan produksi sperma dan perkembangan organ kelamin. Setiap hari, produksi sperma yang dihasilkan bisa mencapai 300 juta dengan masa pembentukan tiap sperma sekitar 65 sampai dengan 75 hari. Selanjutnya ada hormon LH atau luteinizing hormone atau hormon lutein adalah hormon yang dikeluarkan oleh gonadotropin. Hormon ini juga merupakan hormon yang diproduksi dan dilepaskan di kelenjar hipofisis anterior. Hormon ini dianggap sebagai hormon gonadotropik karena perannya dalam mengendalikan fungsi ovarium pada wanita dan testis pada pria yang dikenal sebagai gonad. Hormon LH ini berfungsi untuk merangsang produksi testosteron yang mempengaruhi tingkat produksi sperma pria. Selanjutnya ada hormon ICSH atau interstitial cell stimulating hormone yang merupakan hormon yang dilepaskan dari kelenjar pituitari ataupun hipofisis anterior yang berfungsi untuk merangsang sel-sel interstisial di dalam testis untuk mengembang dan mengekskresikan hormon testosteron. Sel interstitial testis sekaligus akan menstimulasi sel Leydig ketika prosesnya berlangsung.
Selanjutnya yaitu hormon inbihin. Inbihin adalah suatu produk protein yang disekresi oleh sel granulosa pada wanita dan sel Sertoli pada pria dalam merespon hormon FSH atau follicle stimulating hormone. Inbihin mempunyai fungsi utama sebagai kontrol feedback negatif sekresi FSH pada hipofisa. Selanjutnya, hormon inbihin juga dapat menjaga kesehatan sekaligus menjaga kematangan sperma pria. Pelepasan hormon tersebut dilakukan oleh testis saat tingkat sperma telah meningkat tinggi. Hormon itu akan mengatur produksi dari sperma sekaligus akan menjaga konsentrat hormon laki-laki agar tetap pada titik yang konstan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitriana dari kelas Biologi D semester 5 dengan NIM 19081061113. Hari ini saya akan melanjutkan materi dari teman saya mengenai hormon reproduksi dari wanita. Hormon reproduksi wanita terdapat hormon gonadotropin, hormon progesteron, hormon estrogen, hormon FSH dan LH, kemudian ada hormon oksitosin dan juga hormon prolaktin. Hormon gonadotropin atau gonadotropin releasing hormone merupakan hormon yang memproduksi atau mengatur keluarnya hormon FSH dan juga LH. Hormon gonadotropin ini diproduksi di kelenjar hipofisis. Selanjutnya ada hormon LH atau luteinizing hormone yang bertugas untuk merangsang ovulasi pematangan sel telur, ya artinya untuk mengatur siklus menstruasi setiap bulannya. Nah, hormon ini diproduksi di kelenjar hipofisis yang dikendalikan oleh hormon gonadotropin. Selanjutnya adalah hormon FSH atau follicle stimulating hormone yang bertugas untuk merangsang pertumbuhan folikel yang akan berpengaruh pada produksi sel telur dan juga siklus menstruasi. Jika kadar FSH ini rendah, maka akan ditandakan bahwa terjadi pembuahan atau fertilisasi karena tidak adanya proses ovulasi. Kemudian ada hormon progesteron yang berfungsi untuk mempersiapkan dinding rahim atau endometrium untuk menerima sel telur. Jika tidak adanya proses pembuahan atau fertilisasi, maka dinding ini akan luruh dan akan terjadi menstruasi. Selanjutnya ada hormon estrogen yang bertugas untuk membantu pertumbuhan dan juga perkembangan fungsi organ seksual dari wanita. Seperti contohnya itu pembesaran payudara dan juga pertumbuhan rambut di beberapa bagian seperti organ kelamin dan juga di ketiak. Selanjutnya ada hormon oksitosin dan juga prolaktin. Hormon oksitosin bekerja untuk meningkatkan rangsangan rahim untuk berkontraksi dan menyiapkan proses persalinan. Selanjutnya ada hormon prolaktin yang bekerja untuk merangsang kelenjar payudara untuk meningkatkan produksi ASI. Teman-teman sekalian, sebelum melanjutkan ke pembahasan yang selanjutnya, perkenalkan, saya Rina Syahrubani dengan nomor induk mahasiswa 1908106125. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman-teman saya, dan kali ini akan membahas mengenai ovulasi dan juga menstruasi. Sebelum kita belajar lebih lanjut, alangkah baiknya kita mulainya dengan mengetahui pengertian dari ovulasi dan juga menstruasi. Nah, teman-teman, ovulasi ini merupakan proses lepasnya sel telur dari ovarium menuju tubal fallopian pada hari ke-14 jika siklus menstruasinya selama 24 hari. Lalu, pengertian dari menstruasi ini merupakan peristiwa pengeluaran darah, lendir, dan sisa-sisa sel secara berkala yang berasal dari mukosa uterus. Dan hal ini terjadi relatif teratur, mulai dari terjadinya menarche sampai nanti akan mengalami menopause. Kita sebagai wanita tidak akan mengalami menstruasi ketika kita hamil dan juga menyusui atau laktasi. Nah, pada umumnya lama menstruasi pada wanita itu 4 hingga 6 hari, tetapi jika terjadi 2 hingga 9 hari itu masih dianggap fisiologis. Dan dalam Islam sendiri,
menstruasi itu maksimal 15 hari. Jika lebih dari 15 hari akan disebut sebagai istihadah. Siklus menstruasi ini normalnya berlangsung selama 21 hingga 25 hari. Dan terjadinya ovulasi seperti yang telah saya sebutkan terjadi pada hari ke-14 jika siklus menstruasinya 28 hari. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai mekanisme menstruasi, di mana pada masa pubertas setiap ovarium mengandung 200.000 oogenia setiap bulannya sebanyak 15 hingga 20 folikel dirangsang untuk tumbuh oleh folikel stimulating hormon atau FSH dan luteinizing hormon LH yang disekresi oleh kelenjar hipofis anterior. Dan di sini jika satu ovum dilepaskan dan tidak terjadi pembuahan, kehamilan atau menyambung dengan fertilisasi, maka selanjutnya akan terjadi proses pembuahan yang disebut sebagai menstruasi. Selanjutnya mengenai mekanisme ovulasi, di sini terjadi beberapa reaksi. Ada umpan balik negatif dan juga positif. Dan di sini stimulus awalnya berasal dari hipotalamus dengan pelepasan gonadotrophic releasing hormone atau yang disebut dengan GnRH ke dalam pembuluh darah portal hipofisis. Nah, di sini GnRH itu merangsang pertumbuhan dan maturasi gonadotrop yang mensekresi FSH dan juga LH. Efek meningginya jumlah FSH adalah sekresi cairan ke dalam rongga folikel. Salah satu di antaranya tumbuh lebih cepat daripada yang lainnya. Pada saat yang sama, sel granulasi ini yang mengelilingi folikel yang terpilih mensekresikan lebih banyak estradiol yang memasuki siklus darah. Efek endokrinologi peningkatan kadar estradiol ini adalah menimbulkan umpan balik negatif pada hipofisis anterior dan hipotalamus. Akibatnya sekresi FSH menurun, kemudian sekresi estradiol meningkat mencapai puncaknya. Nah, setelah itu sekitar 24 jam kemudian terjadi lonjakan besar sekresi dari LH dan lonjakan sekresi FSH namun lebih kecil. Umpan balik positif ini menyebabkan pelepasan salah satu ovum dari folikel yang paling besar, sehingga terjadilah proses ovulasi. Nah, selanjutnya menstruasi merupakan pengeluaran darah secara periodik, cairan jaringan, dan juga diberi sel-sel endometrium dari uterus yang jumlahnya bervariasi. Biasanya menstruasi terjadi selang waktu 22 hingga 35 hari dan pengeluaran darah menstruasi berlangsung 1 hingga 8 hari, di mana perharinya itu rata-rata darah yang dikeluarkan oleh wanita sebanyak 35 mili. Di sini terdapat fase proliferatif, fase luteal, dan juga fase menstruasi, di mana fase proliferatif itu terjadi proses perbaikan degeneratif setelah endometrium melepas waktu menstruasi. Di fase luteal, jika terjadi ovulasi, maka endometrium akan mengalami perubahan yang nyata, kecuali pada awal dan akhir masa reproduksi. Dan pada fase menstruasi, lapisan endometrium superficial dan media dilepaskan, tapi lapisan basal profunda endometrium dipertahankan. Nah, setelah mempelajari fase-fase tadi, di sini pada gambar yang ditampilkan kita dapat mengetahui nih, oh, proliferatif itu fasenya di sebelah sini nih, luteal fase di sebelah sini nih, menstruasi fase itu ada sebelah sini nih. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Di sini ada siklus menstruasi, di mana dibagi ke dalam 4 fase. Ada fase menstruasi, fase pro-ovulasi dan ovulasi, dan juga fase pasca ovulasi. Di mana pada fase menstruasi ini terjadi 1 hingga 5 hari dengan rata-rata 4 hari. Di mana kita bisa lihat di sini itu terjadi peluruhan dinding rahim yang akan mengeluarkan darah. Nah, di sini hormon yang sedang turun merupakan progesteron. Hormon-hormon lainnya berada di atas progesteron. Nah, selanjutnya masuk ke fase praovulasi. Nah, pada fase praovulasi ini hormon estrogen meningkat, sedangkan hormon-hormon lainnya masih seperti tadi. Nah, selanjutnya
selanjutnya kita masuk ke fase ovulasi, di mana sel telur tersebut dilepaskan oleh ovari menuju ke falopin. Nah, di sini hormon yang naik itu hormon LH dan juga FSH. Nah, kita masuk ke fase pasca ovulasi, di mana mulai terjadi penebalan lagi dinding rahim untuk berjaga-jaga jika terjadi kehamilan. Gitu. Nah, di sini yang lagi naik-naiknya itu hormon estrogen dan juga progesteron. Nah, jika tidak terjadi pembuahan, maka akan mengulang ke siklus awal, yaitu siklus menstruasi, fase menstruasi. Nah, kita tentu saja dalam mempelajari sistem reproduksi ini perlu mengetahui gangguan-gangguan yang dapat terjadi pada menstruasi. Gangguan menstruasi ini paling umum terjadi pada awal dan akhir masa reproduksi, yaitu di bawah usia 19 tahun dan di atas usia 39 tahun. Gangguan ini mungkin berkaitan dengan lamanya siklus menstruasi atau jumlah dan lamanya menstruasi. Seorang wanita dapat mengalami kedua gangguan tersebut. Gangguan apa aja sih? Yang pertama, jika menstruasi datang dengan interval lebih dari 35 hari, itu disebut sebagai oligomenor. Yang kedua, menstruasi dapat datang dengan interval lebih dari 70 hari tanpa adanya kehamilan, dapat didiagnosis sebagai amenor sekunder. Nah, kan ini kan sekunder. Yang primernya gimana sih? Kalau diagnosis amenor primer dibuat jika menstruasi belum mulai pada usia 16 tahun. Nah, yang ketiga, menstruasi dapat datang dengan interval kurang dari 21 hari yang disebut epimenor atau polymenor. Nah, di sini ada yang keempat nih. Yang keempat itu discharge menstruasi yang sedikit atau ringan disebut hypomenor. Discharge ini artinya pengeluaran darah. Nah, yang kelima, discharge menstruasi yang banyak disebut menorrhagia. Lalu yang keenam, pada gangguan siklus dan jumlah darah sel menstruasi, pendarahan terjadi dengan interval yang tidak teratur dan jumlah darah menstruasi yang sangat bervariasi. Pola menstruasi seperti ini disebut sebagai menorrhagia. Baik, saya Nairi Sangada, saya akan membahas poin terakhir yaitu andropause dan menopause. Andropause merupakan kondisi yang disertai dengan penurunan hormon testosteron pada laki-laki, sedangkan menopause merupakan fase terakhir di mana pendarahan haid seorang wanita berhenti dan tidak keluar sama sekali. Andropause merupakan proses alami yang terjadi seiring bertambahnya usia pada pria. Perubahan yang terjadi pada andropause tidak hanya pada aspek fisik, tetapi juga pada aspek psikis. Salah satu yang paling berpengaruh diantaranya berkurangnya ereksi, menurunnya libido, dan orgasme yang terlambat. Mekanisme terjadinya andropause adalah karena menurunnya fungsi dari sistem reproduksi pria yang selanjutnya menyebabkan penurunan kadar testosteron sampai dengan di bawah angka normal. Hormon yang turun pada andropause ternyata tidak hanya testosteron saja, melainkan penurunan multihormonal yaitu penurunan hormon DHEA, DHEAS, melatonin, dan growth hormone. Oleh karena itu, banyak pakar yang menyebutkan andropause dengan sebutan lain seperti andrenopause. Umumnya andropause dimulai pada umur 40 tahun pada pria. Sedangkan menopause merupakan fase terakhir di mana pendarahan haid berhenti sama sekali. Pada usia 50 tahun, perempuan memasuki masa menopause sehingga terjadi penurunan atau hilangnya hormon estrogen. Menopause atau klimakterium atau yang artinya perubahan kehidupan digambarkan sebagai penghentian fisiologis haid berhubungan dengan kegagalan fungsi ovarium selama fungsi reproduksi menurun dan berakhir. Menopause berhubungan dengan atrofi beberapa jaringan payudara dan organ-organ genital. Kehilangan
densitas tulang, serta perubahan vaskular. Menopause merupakan proses peralihan dari masa produktif menuju perubahan perlahan-lahan ke masa non-produktif yang disebabkan oleh berkurangnya hormon estrogen dan progesteron seiring dengan bertambahnya usia. Jadi, bisa disimpulkan bahwa menopause adalah masa di mana haid berhenti, dan pada masa inilah hanya perubahan terjadi, baik secara fisik maupun psikologis pada wanita tersebut. Baik, saya akhiri. Semoga ilmu yang dipaparkan bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.